Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu video dari Mukib bin Bahar Smith, ya. Mukib bin Bahar Smith, Mukib bin Rizik Syihab, ya. Kemudian Mukib binnya Hanif Alatos, ya. Ya, Mukib bin Ba'alawi lah kaum muslimin, ya. Ada satu video dari Mukib bin yang ikut aksi 214, ya. Dimana kalau antum menyimak video ini, ya, kami jamin pasti gregetan, ya. Dijamin gregetan. Coba lihat videonya kaum muslimin, ya. Ini ada kakek-kakek tua, ya, duduk di kursi roda kaum muslimin. Ini di hadapan bagian humas, ya, bagian humas Mabes Polri kaum muslimin, ya. Kakek tua ini ngancem-ngancem polisi, ya. Kalau Puat Pleret itu tidak segera ditangkap, maka mereka akan mengerahkan massa, ya, akan mengerahkan massa lagi, ya, untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum. Yang jelas mereka akan menggeruduk tempatnya Puat Pleret. Ya. Bahkan kakek tua ini yang duduk di kursi roda ini kaum muslimin, ya, sudah duduk di kursi roda, ya jelas kondisi fisiknya itu sudah tidak berdaya. Tapi sok-sokan kaum muslimin, sok-sokan mengaku bahwa dirinya ini Panglima Jawara, ya, Panglima Jawaranya Betawi. Katanya kalau polisi tidak memproses, ya, kalau ketemu Puat Pleret, katanya Puat Pleret mau dibacok. Padahal dia jalan kaki saja kesusahan kaum muslimin. Mungkin nggak bisa lagi jalan kaki. Kok mau bacok Puat Pleret? Ya. Nggak sadar diri, ya. Sudah tua, bukannya sadar, ya, sadar dari perbudakan Ba'alawi, malah semakin jadi. Ya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ya, kalau semakin tua semakin jadi lebih baik, ya nggak apa-apa. Ini semakin tua semakin bolot. Jadi hanya minta ya Kapolri bisa mendengarkan aspirasi. Saya mewakilkan dari seluruh Jawara Betawi Jabodetabek. Kebetulan saya ketua dan saya panglima. Saya nggak ngadi-ngadi terus ada. Tahu ya, saya panglima Jawara Betawi. Sekarang udah mulai bergerak karena kemarin di Priuk ada pelantikan PWI tapi dikemas halal bihalal. Ada yang ada di Jakarta, para semua. Saya masih percayakan kepada hukum, ya. Artinya saya masih berharap bisa lagi. Tapi kalau pihak kepolisian tidak, kita pakai akan hukum. Ketemu saya bacok. Benar, saya nggak bohong-bohong, benar, demi Allah, ya. Silakan tangkap saya kalau mau. Kalau hukum sudah tidak berjalan. Tapi kalau Bapak bisa mengantisipasi, mendengar suara kita kan itu sudah terakhir kepala bilang. Kalau dari Mabes Polri mana lagi kita, gitu. Terakhir saya. Tapi kalau tidak, saya akan gunakan hukum Jawara. Ketemu saya bacok. Nah, ini saya panglimanya. Silakan tangkap saya kalau nanti terjadi. Tapi tadi, kalau Bapak mengakomodir, saya tidak akan bergerak, saya akan larang semua. Astagfirullah, ya. Sadar diri, kakek. Sadar diri, ya. Badan sudah payah seperti itu. Sudah penyakitan, sudah tua renta. Jalan saja sudah nggak bisa kok mau bacok orang. Sok-sokan ngancem Polri. Ini Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener otak-otak Mukib bin kalau ini kaum muslimin, ya. Otak-otak Mukib bin bener ini. Mungkin kakek ini sudah dari anak-anak, ya, sudah jadi Mukib bin, ya, sampai tua, na'udzubillah min dzalik, ya. Kok mau-maunya jadi Mukib bin, ya. Memperjuangkan Ba'alawi. Astagfirullah, ya. Apalagi Jawara punya panglima loyo seperti ini, ya. Bah. Saya bisa instruksikan untuk mereka tenang, percayakan semuanya kepada pihak aparat. Tapi kalau aparat tidak bergerak, gimana, Pak? Ini luar biasa.
Orang Betawi biar dia mabok bagaimana, tapi kalau ulama dihina, paling bekal kaki, bekal pala. Demi Allah, saya biar begini Pak, saya masih bisa berantem. Udah kasih aja biar berantem Pak Polisi. Tapi tadi saya tolong Bapak dengarkan tadi partisipasi kita. Apalagi dari Jakarta. Kalau mungkin Fuad ada di Jakarta sudah mati Pak. Betul. Sudah saya bacok. Saya nggak main-main, bukan saya bohong, bukan saya ngancam, bukan. Kenapa? Tapi demi marwah ulama, nyawa saya taruhan. Lah ente mau bacok Fuad Pleret, itu gimana caranya Mbah? Ya logika saja lah Mbah. Ya, Fuad Pleret, ya jaraknya 10 meter sama Mbah. Ya, jangan 10 meter kejauhan ya. 5 meter sama Mbah lah. Ya, ya tangan Mbah satunya ya gerakin rodanya. Ya mungkin disenggol sama Fuad Pleret, jomplang Mbah. Jomplang, selesai sampean Mbah. Ya, kalau sampean selesai mati, nggak mati syahid Mbah, mati konyol. Yang sampean bela Mbak Alawi yang sesat dan menyesatkan. Apa yang diharap dari bela Mbak Alawi Mbah? Ya Allah. Apalagi saya terus terang, Jabodetabek, Jawa Barat saya ketuanya. Saya tinggal gerakan doang. Ini saya ngomong aja, terserah apa adanya ya. Saya nggak perlu lagi. Kenapa? Demi ulama, saya siap. Tapi tadi saya masih percaya dengan pihak kepolisian. Makanya kita lapor. Saya bela-belain sekemari. Tapi kalau pada waktu, artinya gitu, ada ukuran ya. Dalam waktu seminggu itu bagaimana itu waktu? Iya, artinya jangan sampai kita yang bergerak, Batus terang. Kalau kita yang bergerak, lainnya hukumnya. Artinya, kalau saya bergerak, berarti Bapak sengaja membiarkan hukum riba ini berjalan. Kita nggak mau. Kita kan negara hukum, Pak. Yang salah, nanti kalau memang terbukti nanti kuat nggak bersalah, itu lain lagi ceritanya. Yang penting ada tindakan dari kepolisian, kita akan mengawal nanti. Tapi sama ini nggak ada sama sekali. Kenapa? Saya sudah melihat di akunnya itu sudah ada pembunuhan kepada Habaib dan keturunan, kepada pendukungnya, ditangkap, diseksa, benar nggak? Diikat, masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, kok sebetulnya ini bukan delik aduan, Pak. Ini sudah rasis, sudah ada intimidasi. Nah, ini luar biasa, Pak. Kalau sampai mereka sudah mengerahkan pasukan untuk pendukung Habaib untuk diikat, diseksa, kemudian masuk rumah sakit. Ini kok tidak ada ini ya? Maka tolong sekali lagi saya ucapkan, saya masih bersamakan warga kaum Betawi. Saya berharap ya kepolisian mau juga demi marwah ulama kami ditindaklanjut. Yang saya akan tindak. Tapi tadi selagi Bapak mau menghargai hukum ini tegakkan, saya akan hormati. Tapi kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya yang akan bergerak pakai hukum jawara. Ya, mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf ya. Astagfirullah Mbah, masih bisa ngancem juga. Mau pakai hukum jawara, Mbah. Ya cobalah Mbah, ya sadar diri, ya merenung, ya. Usianya sudah tua, badan sudah payah. Ya kalau orang sudah tua itu Mbah, itu sudah dekat dengan kematian. Sudah dekat dengan kematian. Nggak mungkin jauh dari kematian. Semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Ya sadar Mbah. Ya, sadar. Lagian yang dibela itu siapa sih Mbah? Ya. Ulama mana yang dibela? Hah? Ulama mana yang dibela? Ya, ulamanya Mbak Alawi. Itu kalau bukan Mbak Alawi Mbah, belum tentu itu Mbak Alawi marah, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi karena yang disebut monyet sama Fuad Pleret itu adalah Mbak Alawi, maka Mbak Alawi bergerak. Ya. Tapi coba si Mbah ini, ya Mbah coba dipikir Mbah ya. Ya kalau si Mbah ini bertentangan dengan Bahar Smith, bertentangan dengan Rizik Syihab, bertentangan dengan Hanif Alatos, bertentangan dengan Mbak Alawi secara umum, ya, sampean itu akan diginikan sama Mbak Alawi Mbah.
Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Itu loh Mbah. Ya. Kalau sampean berseberangan dengan Mbah Alawi Mbah, sampean bakal seperti itu kan Mbah? Dipanggil anjing, dipanggil babi, dipanggil bangsat. Ya, mau Mbah? Ya. Sampean dielu-elukan sama Mbak Alawi, dianggap jawara sama Mbak Alawi, itu karena sampean bela Mbak Alawi. Coba kalau berseberangan sama Mbak Alawi, Mbah, sampean bakal disebut anjing, disebut babi, ya, disebut bangsat, pengkhianat dan sebagainya, Mbah. Ya. Makanya sadar, Mbah. Ya, sadar. Daripada ikut turun demo model begini, Mbah. Kalau sampean tiba-tiba serangan jantung, ya fisiknya sudah payah masalahnya. Kalau tiba-tiba kena serangan jantung, sampean mati konyol, Mbah. Bukan mati syahid, bukan. Ya, yang mbok bela Mbak Alawi. Yang tukang caci maki. Giliran dicaci maki nggak terima. Itu modelnya Mbak Alawi, Mbah. Mending sampean di rumah, ya, menikmati masa-masa tua sama anak cucu, nimang cucu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ibadah, ya, nikmati sisa-sisa usia. Ngapain susah-susah seperti itu, Mbah? Susah-susah melok demo Mbak Alawi, yang dibela Mbak Alawi. Sampai nggak ngerti perjuangan Mbak Alawi itu, ya, bukan untuk bela ulama, bukan, Mbah. Bukan untuk bela ulama, bukan untuk bela NKRI, bukan untuk bela Bhinneka Tunggal Ika, bukan, Mbah. Bela Mbak Alawi. Supaya Mbak Alawi bisa tetap menjadikan penduduk pribumi ini sebagai jongosnya mereka, Mbah. Ya. Supaya bisa menjadikan orang-orang seperti sampean itu, Mbah, pelayan-pelayannya Mbak Alawi. Pelayan Mbak Alawi yang bodoh, yang gila, yang ahli maksiat, yang nakal. Ya. Sampean itu, Mbah, dianggap sama Mbak Alawi nggak lebih mulia daripada Habib-Habib yang bodoh, Habib-Habib yang tolol, Habib-Habib yang gila, Habib-Habib yang model begini ini, Mbah. Sampean nggak lebih mulia daripada bocil-bocil Habib ini, Mbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil habib, tabat ya babil habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Buat tawir. Kita lihat tuh Abu Jahal. Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habib. Udah jelas celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat yada. Kasih tahu dong Bin, kasih tahu. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Oh, kacau. Coba, Mbah. Ya. Sampean itu, Mbah, dianggap sama Mbak Alawi. Jangankan sampean, Mbah. 70 sampean, Mbah, nggak lebih mulia daripada Habib Tabat Yaba ini, Mbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabat Yaba. Abilah habi watab. Ya, katanya Abu Jahal itu, kisahnya Abu Jahal. Sudah jelas Tabat Yada abilah habi watab. Abu Lahab jelas yang disebut, kata dia Abu Jahal. Itu kira-kira Mbak Alawi yang pinter apa yang goblok, Mbah? Ya, yang goblok ini, Mbah. Jadi meskipun sampean ada 70, Mbah, dibandingkan sama Mbak Alawi yang goblok seperti ini, Mbah, nggak akan lebih mulia, Mbah. Sampean tetap nggak akan lebih mulia dianggap oleh Mbak Alawi. Bahkan kepala sampean itu, Mbah, sirain jenengan, endasmu, Mbah,
Itu nggak lebih mulia daripada kakinya Mbah Alawi yang dilangkahkan untuk narkoba, untuk judi, untuk maksiat, untuk zina, Mbah. Ya, kepala jenengan itu loh, Mbah. Nggak lebih mulia daripada kakinya Mbah Alawi yang dilangkahkan untuk judi, untuk zina, untuk maksiat, untuk macam-macam lah. Untuk narkoba, untuk bunuh dan sebagainya. Sampai rela bela Mbah Alawi, Mbah. Padahal sampai dianggap seperti itu. Ya, dipakai, Mbah, isi kepala itu dipakai. Kita dikasih isi kepala ini buat mikir, ya, bukan untuk tunduk sama Mbah Alawi, bukan. Ini malah dikasih isi kepala tunduk sama Mbah Alawi. Sampai sudah duduk di kursi roda juga masih tunduk sama Mbah Alawi. Kapan sadarnya, Mbah? Ya, perjuangan Mbah Alawi itu, Mbah, untuk memperbudak orang-orang seperti jenengan. Ya. Makanya jenengan sadar, jangan ikut bela Mbah Alawi. Nanti generasi penerus jenengan itu, Mbah, diperbudak sama Mbah Alawi. Kalau sampai Mbah Alawi berkuasa, ya, pribumi itu cuma jadi budaknya Mbah Alawi, jadi jongosnya Mbah Alawi, Mbah. Nggak akan mungkin jadi majikannya Mbah Alawi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena sudah ketetapan Mbah Alawi. Mbah Alawi itu meskipun gila, meskipun ahli maksiat, meskipun goblok seperti apa, tetap lebih mulia daripada ulama. Ya, meskipun Indonesia ini nanti ngelahirkan ulama yang besar, tetap dianggap nggak lebih mulia dari Mbah Alawi yang goblok, yang ahli maksiat, yang gila sekalipun, Mbah. Ya, rela jenengan kalau ada ulama asli Indonesia yang bermanfaat untuk dunia Islam, ya, di seluruh dunia memanfaatkan ilmunya, tapi dianggap nggak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, Habib yang gila. Sampan rela, Mbah? Sampan rela nanti lihat anak cucu jenengan itu tugasnya cuma ngelayani Mbah Alawi. Nggak mungkin anak cucu jenengan dihormati sama Mbah Alawi, nggak mungkin. Nggak mungkin dimuliakan sama Mbah Alawi, karena tugasnya memuliakan Mbah Alawi. Nggak mungkin dicintai Mbah Alawi, karena tugasnya mencintai Mbah Alawi. Ya, Mbah Alawi disebut Habib, selain Mbah Alawi disebut Mukibbin. Ya, itu loh, Mbah. Ya, jadi ya cobalah, Mbah, merenung, Mbah, ya. Ya, daripada ikut-ikutan aksi-aksi yang seperti ini, Mbah. Ya, jenengan nanti kalau mati di dalam kondisi demo-demo seperti ini, Mbah, ya mati konyol, Mbah. Mati konyol, nggak mati syahid. Bela Mbah Alawi mati syahid, dari mana judulnya? Ya, sudah tua itu sudahlah, ya, sadar diri. Ya, nggak usah sok jago, mau bacok orang, ngaku panglima jawara, sampai didorong orang saja jomplang, Mbah. Ya, salam waras, Mbah. Salam waras, salam akal sehat, ya. Semoga Mbah segera sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.